Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Cepat, yaitu channel yang berisikan tentang berbagai ilmu pengetahuan dalam segala bidang dan untuk semua usia dan semua kalangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai diagram Pareto, ya, mulai dari sejarah singkat, terus pengertian diagram Pareto, fungsinya, contohnya, sampai dengan nanti kita akan coba membuat diagram Pareto secara singkat, tapi tetap informatif. Bicara mengenai sejarah singkat diagram Pareto, ya sesuai dengan pada umumnya ya. Jadi diagram Pareto ini ditemukan oleh Vilfredo Pareto, jadi diambil dari nama beliau ya. Beliau ini seorang profesor ekonomi politik di Lausanne ya, atau seorang ekonom sosiolog Italia ya. Terus selain itu diagram Pareto ini mempunyai sejarah singkat mengenai teori 80-20 ya, yang artinya apa? Jadi 80% dari masalah yang ditimbulkan itu hanya 20% penyebabnya ya. Itu makanya sering disebut diagram 80-20 ya. Terus bicara mengenai pengertiannya ya, jadi pengertian diagram Pareto ini apa sih? Diagram Pareto ini ya memberikan gambaran atau tingkat pentingnya prioritas jadi kejadian-kejadian atau penyebab-penyebab kejadian yang dikaji. Nah, itu adalah pengertian yang pertama. Dan pengertian yang lain, diagram Pareto ini memusatkan pada sebab-sebab yang mempunyai dampak paling besar. Jadi diagram Pareto ini hanya memprioritaskan sebab-sebab yang mempunyai dampak paling besar. Terus selain itu, diagram Pareto ini adalah diagram grafik yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Jadi nanti kita bisa melihat semakin banyak kejadian yang ada dalam satu permasalahan itu, nanti biasanya itu ada di sebelah kiri, terus menyusul di sebelah kanan yang paling kecil. Dengan begitu, diagram Pareto ini akan bisa memberikan ke kita, jadi prioritas mana yang paling besar dampaknya yang akan kita kerjakan, atau masalah mana yang paling sering terjadi, itu yang akan kita coba prioritaskan untuk diselesaikan. Nah, itu adalah pengertian singkat mengenai diagram Pareto. Terus selain itu ya, pengertian diagram Pareto ini sering dikaitkan dengan prinsip 80-20. Maksudnya apa sih ini? Yaitu yang pertama adalah 20% dari masalah memiliki dampak 80%. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari semua masalah yang ada, hanya sedikit yang sering terjadi, sedangkan yang lainnya itu jarang terjadi. Nah, tadi yang kita sudah bahas di pengertian tadi ya. Terus yang ketiga, dengan melakukan effort 20%, harapannya berdampak dengan hasil kita bisa menyelesaikan sebanyak 80%. Nah, itu coba kita summary-kan ya pengertian diagram Pareto supaya mudah diingat gitu, kira-kira seperti ini. Terus bicara mengenai fungsi diagram Pareto dalam aplikasinya, diagram Pareto ini sangat bermanfaat. Yang pertama adalah dalam menentukan dan mengidentifikasikan prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, diagram Pareto ini akan membantu kita kira-kira permasalahan yang mana yang prioritas kita akan selesaikan. Yang kedua, itu mengelompokkan permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi. Nah, ini juga jadi kita punya data sasaran mana masalah yang sering terjadi ini. Nah, ini yang kita akan lakukan perbaikan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, memilih prioritas perbaikan yang akan dilakukan hingga menjadi efektif dan efisien. Terus bicara masalah contoh, nah kita punya contoh seperti ini ya. Ini kita anggap aja permasalahan mengenai penunggakan pembayaran pajak. Kita punya 10 ya. Di sini 10, ada 10 pembayar pajak yang belum bayar. Ini nilainya adalah dalam nilai miliar. Artinya pembayar pajak 1 ini belum bayar 40 miliar, pembayar pajak 2 40 miliar, pembayar pajak 3 ini 2,5 miliar, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada persentase ya. Pembayar pajak ini menyumbang 40% ya, pembayar pajak 1 maksudnya ya. Pembayar pajak 1 ini menyumbang 40% dari total pajak yang belum dibayar.
pembayar pajak 2 ini mempunyai 40% dari pajak yang belum dibayar. Artinya dari total kedua ini, pembayar pajak 1 dan 2 ini mempunyai 80% ya, menyumbang 80% dari total nilai pajak yang belum dibayar. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat grafiknya, ini kita punya grafik batang dan line di sini ya, atau garis. Batang ini menunjukkan, ini kita bisa lihat nilai pajak dalam miliar rupiah yang belum dibayar. Artinya pembayar 1 pajak, pembayar pajak 2 ini totalnya, kalau kita total adalah 40 ditambah 40, 80 miliar atau 80%. Kalau kita lihat ya, akumulatifnya di sini ya, akumulatif 80% nih, 80%. Nah, kalau kita tandain berarti kita di sini adalah kita prioritaskan untuk yang segera menyelesaikan atau segera kita selesaikan mengenai pembayar pajak 1 dan 2. Kita sudah bisa dapatkan nanti di sini 80% penyelesaiannya nih ya. Jadi kita selesaikan 2 ini saja, kita sudah bisa menyelesaikan 80% atau menghasilkan 80% dari total nilai pajak yang belum dibayar. Nah, artinya ini tadi kita bisa lihat ya, prinsip 80-20 bisa seperti ini. Jadi artinya apa? Kita lakukan 20% effort atau usaha menyelesaikan 20% dari total permasalahan yang ada, tapi hasilnya kita bisa menghasilkan 80% masalah yang ada sudah bisa teratasi, atau kita mendapatkan nilai hasil 80% dari total nilai pajak yang belum dibayar. Nah, jadi kita bisa punya ada 2 ya di sini. Selesaikan 2 masalah ini sama dengan menyelesaikan 80%. Terus selesaikan 2 masalah ini, kita dapat menghasilkan 80%. Nah, inilah kenapa disebut Pareto ini dengan prinsip 80-20. Nah, ini hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita coba summary-kan. Poin penting diagram Pareto apa sih? Yang pertama ini, 1, mencari prioritas penyelesaian dengan melihat masalah yang sering terjadi. Ya, yang sering terjadi, banyaknya berapa banyak yang kejadian itu. Terus yang kedua adalah mencari prioritas penyelesaian dengan melihat masalah yang dampaknya paling besar. Nah, ini yang kita beri contoh tadi yang kedua ini. Ya, prioritas penyelesaian dengan melihat masalah yang dampaknya paling besar. Tadi dampaknya adalah 80% sendiri dengan kita mengerjakan hanya 20%. Nah, itu adalah diagram Pareto. Nah, coba kita lihat ya, gimana cara membuatnya diagram Pareto ini. Nah, kita punya seperti ini. Kita punya tadi ya, contohnya tadi kita punya data begini. Jadi ini kita buat pertama-tama adalah kita buat persentasenya. Nah, ini kalau bicara persentase berarti kita buatkan formulanya ya, ini dibagi dengan total 100%-nya, kita ambil di sini supaya nilai ini tetap nanti kalau kita copy ya, kita copy. Nah, tinggal kita copy ke bawah, semuanya keluar semuanya ya, bahwasanya ini 40%, 40%, 2,5% dan seterusnya. Sekarang kita buat persentase kumulatifnya. Persentase kumulatif berarti artinya ini kalau di row ini berarti adalah 40%, kalau ini berarti penambahan dari ini ditambah dengan yang row kedua di sini. Nah, totalnya begini, nilai 80%, tinggal ini kita copy saja ke bawah. Nah, ketemu di sini adalah sampai 100%. Supaya ini tidak begitu banyak kelihatan angkanya, ada desimalnya 2 digit di belakang, kita coba hilangkan saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah persentase kumulatif ya. Nah, bagaimana membuat grafiknya? Nah, kita bisa lihat di sini, kita taruh di sini kursornya, kita drag. Nah, kita sorot juga di sini, terus persentase kumulatif di sini. Setelah itu kita masuk ke insert, kita masuk ke pembuatan grafik, kita ambil aja yang 2 dimensi atau 2D. Nah, keluar sudah begini ya. Nah, setelah keluar begini,
Kita lihat, kita coba taruh di sini supaya lebih gampang dilihatnya. Kita perbesar biar enak Bapak Ibu dan teman-teman lihatnya. Nah, setelah dapat ini kita rubah di sini, kita masukkan di sini untuk yang kumulatifnya supaya gampang dibacanya. Kita buat di sini menjadi untuk second ya, atau secondary axis. Nah, ini kelihatan. Nah, begini ya. Supaya ini lebih gampang dibaca lagi, coba kita buat untuk menjadi line ya. Tipe line, kita pilih saja salah satu gitu ya. Nah, seperti ini ya, sudah ketemu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman, kita lihat di sini masih ada 120%. Jadi kita buat aja sampai 100% aja, kita masuk ke format axis. Nah, ini berarti kita ambil maksimumnya adalah 1.0. Terus supaya desimalnya itu belakangnya tidak banyak, ya kita masuk ke number, desimalnya sudah 0, oke. Ya, kita oke. Nah, sudah jadi kan Bapak Ibu. Nah, ini berarti akumulasinya atau persentase kumulatifnya berwarna oranye. Sedangkan nilai pajaknya dalam bentuk rupiah ini adalah yang warna biru. Kita lihat ya, dua pembayar pajak ini secara akumulasi ini 80% sendiri di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa, ini juga bisa diganti judulnya, jadi tinggal copy aja ini ya, tinggal copy ini, nanti akan keluar di sini ya, gitu ya. Sudah jadi. Nah, itu adalah pembuatan secara singkat diagram Pareto. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa buat lebih yang mungkin variannya, warnanya dan lain sebagainya, bisa modifikasi sendiri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai diagram Pareto. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam indahnya berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.